Bayu, ini cuaca kok mendung kayak gini. Jola ya suap ini pol. Aduh. Ya alhamdulillah, disyukuri saja walaupun sepi ya. Wah beliau nih, ibu saya kayaknya capek banget. Saya suruh pulang tidur ndak mau. Ini ada kasus menarik teman-teman. Coba kita bahas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan bahas kasus menarik. Poco lagi. Iya. Jadi HP ini tuh aneh sih menurut saya. Keterangannya ini HP mati setelah dikantongi. Kok bisa ya? HP dikantongi lalu mati. Bilang pemilik sih ini LCD. Pemiliknya bilang begitu. Kan kadang ada ya customer yang, Om ini ganti LCD-nya aja ini soalnya getar aja. Tapi kalau getar aja itu belum tentu ya LCD, kita mesti cek dulu. Yang jelas HP ini mati gara-gara dikantongi. Wow. Lalu bilang pemilik ya sempat dibawa ke tempat servis, tapi juga tidak bisa. Apalagi saya. Yang penting kita berusaha, oke? Mantap. Oke teman-teman, kita langsung analisa saja ya untuk HP ini. Jadi HP ini tuh bilang pemilik saat dicas itu getar. Nah ini kita coba lihat konsumsi arusnya ya saat dicas. Saat saya coba cas itu terlihat konsumsi arus 0,7 ampere. Ini artinya kondisi mesin merespon dengan baik ya. Seharusnya ya 1 ampere lebih, tapi ini 0,7. Oke, kita akan coba lagi ya. Saya cabut dengan penuh semangat. Kalau dia nyentuh 1 ampere, 1 ampere lebih. Oke, berarti ini menunjukkan kinerja mesin oke. Sudah 1 ampere lebih. Oke lah. Tapi tidak muncul gambar, ya itu masalahnya. Lalu bilang pemilik ini sudah dibawa ke servis. Masih tetap ya. Dan coba LCD yang baru juga sama. Nah ini gara-gara dikantongi kok bisa kayak gini ya. Nggak tahu juga ya. Jadi kadang itu ya HP tiba-tiba mati atau gimana itu ya ada faktor apes juga mungkin ada ya. Nggak dikenapa-napain kok tiba-tiba mati. Tapi HP ini tidak mati karena ada pergerakan konsumsi arus ya setelah kita cas, artinya mesin merespon bagus, cuman no display. Kita buka baut-bautnya ya. Poco M3. Biasanya kalau kasus mati lampu begini ya karena masuk air biasanya. Tapi ini kok gara-gara di kantong itu loh yang saya masih ndak habis pikir ya. Kok bisa gitu. Gara-gara dikantongi. Oke. Ini fingerprintnya jangan lupa ya. Lalu karena ini bekas servisan, kita perhatiin baik-baik ya kondisi mesin bagaimana. Wow, untung saya rekam ini. Perhatiin kenapa saya selalu jeli, karena sering terjadi seperti ini teman-teman. Ini penting ya buat teman-teman khususnya pemula. Perhatiin, ini saya zoom ya, saya melihat ada keganjalan. Ini
ada bekas kaki dua ini. Jika kita lepas, nih saya lepas konektornya ya. Oh iya, ini kelihatan banget, ini bekas ada komponen di sebelah sini. Saya zoom ya biar kelihatan. Di sini saya melihat ada dioda. Nih. Ini ada dioda. Nah, sebelahnya ini ada bekas kaki yang patah. Kemungkinan besar ini dioda ataupun kapasitor, saya nggak tahu pasti ya. Yang jelas harus cek dengan skema. Kenapa saya langsung jeli ke sini? Karena yang sering terjadi itu saat dilakukan pembongkaran, tangan kita tuh refleks begini. Kalau nggak tangan ya penyongkelnya tuh refleks begini, sehingga ini copot. Ini sering banget terjadi. Niatnya dia mau nyongkel begini, tetapi komponen yang ini justru kecongkel. Di kondisi HP tertentu ada sebuah komponen di atas konektor ini yang mesti kita hati-hati saat pembongkarannya. Nah, ini tanpa disadari begitu terima atau begitu nggak tahu ya pemilik atau bekas servisan sebelumnya, begitu mati nyoba dicopot ini ternyata ini kecongkel. Nah, ini pentingnya dokumentasi ya di sini. Ini nih ada bekas kaki dua ini. Saya yakin ini ada komponennya. Nah, untuk ngeceknya kita mesti cari tahu lewat skema. Saya akan cari tahu lewat skema ya. Ketik aja Poco M3 display wise gitu ya. Poco M3 display wise. Oke, ini Poco M3 ya. Ini jalur display. Jalur display itu ini saya copot dulu. Ini dia jalur displaynya. Ini konektornya ya. Ini konektornya. Nah, ini di pinggir ini jalur display, jalur lampu menuju ke IC lampu. Nah, di sini betul sekali ternyata dioda. Ini saya bisa melihat. Nih, perhatiin. Ini dioda yang ini ya. Ini dioda yang ini. Ini. Lalu yang ini, dioda yang ini nggak ada, ini kecongkel. Dan dioda ini sangat penting ya, sangat vital perannya, apalagi untuk jalur lampu. Kadang nggak ada dioda itu nggak muncul lampu. Dan dioda ini ada yang pull up. Pull up itu apa ya, gampangannya untuk arus utama gitu ya. Pull up untuk mempull up tegangannya supaya gede atau gimana, saya juga nggak paham karena otodidak. Yang kursusan pasti tahu ya, pull up gitu. Dioda sebagai pull up ini, kalau ini nggak ada ya nggak nyala. Kemungkinan besar ini sebelum kita angkat kaleng ini. Nah, kaleng ini ada IC lampu di sini. Ini IC lampu, ini IC lampu ya. Ini IC lampu. Yang dibalik ini nih IC lampu. Lalu terhubung ke sini. Nah, ini ada dioda dua nih. Yang ini nggak ada. Nah, ini kita mesti cariin dengan dioda yang sama ya, fungsinya yang sebagai pull up. Ya, saya sering banget nemui kasus X garapan ya, atau apapun itu, kadang copot komponennya di sini. Atau mungkin dari teman-teman yang mulai belajar, terus kenapa habis saya belikan LCD kok dipasang nggak nyala. Ternyata beliau saat nyabut konektor, saat mau mengganti LCD, itu ada komponen yang kecongkel. Contohnya ya seperti ini.
Jadi di setiap LCD itu ada beberapa komponen ya untuk di konektornya. Nggak hanya di HP ini, jadi di HP lain pun di konektor LCD itu ada komponen yang mesti kita hati-hati. Jadi buat teman-teman kalau mau ngerjain ganti LCD sendiri, lalu ataupun ngerjain HP customer saat bongkar, untuk konektor LCD hati-hati. Kalau kita posisi begini, umumnya kita begini ya. Jadi di sini ada dioda ikut kecongkel. Ya, kita cari bagian yang kosong, kita beginiin. Nah, bagian yang kosong aja, jangan yang ada komponennya. Nah, ini kan jadi hilang. Nah, ini solusinya gimana? Tentunya kita mesti cari penggantinya dioda yang berperan sebagai pull up untuk di area lampu. Nah, ini harus sama, kalau bisa ya bekas kanibalan, karena tiap dioda ini kan beda-beda ya nilai resistansinya ya. Jadi kalau sudah komponen hilang begini ya saya mesti nyariin dulu. Namun yang ingin saya tekankan di sini buat teman-teman, inilah pentingnya kenapa kita mesti dokumentasikan saat kita terima barang atau servisan, untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini ya. Nah, ini kalau sudah dioda, kalau kapasitor hilang nggak masalah, kapasitor hilang atau kita buang nggak masalah, tapi kalau dioda harus diganti. Apalagi kalau fungsinya sebagai pull up atau yang ada di jalur lampu. Kita lihat skema tadi kan dia berperan sebagai di area display ya untuk lampunya. Ini saya nggak berani ke tahapan selanjutnya bongkar-bongkar, saya mesti mastiin ini dulu ya. Jangan kita gegabah kalau kita nggak tahu ini tadi komponennya nggak ada, lalu kita bongkar ini, lalu kita coba reparasi sini, padahal bukan di sini penyakitnya, tapi komponen yang hilang ini kan justru kerjaan dua kali ya. Aturan ini tidak kena panas, komponennya ini jadi kena panas atau yang lainnya. Intinya kita mesti teliti dulu, terutama ini bagian yang rawan ya, ini di bagian konektor seperti ini. Kayak ada contohnya lagi. Oke, saya ambil contoh lagi ini. Ini contohnya apa ini, Redmi 8. Ini kan kalau kita perhatiin, ini kan fleksibel LCD ya. Ini ya. Dia terpasang begini. Kadang orang sesimpelnya aja begini. Kalau buru-buru, komponen ini bisa kecongkel yang atasnya ini. Nah, lalu di bawah ini pun juga sama. Ini kalau kecongkel juga bahaya. Ini jalur ini jalur MIPI ya, jalur gambar juga ini. Ini fungsinya sangat penting. Kalau ini hilang aja, gambar udah nggak ada. Kadang blank putih atau malah nggak ada. Ini MIPI. Tapi kalau kita lihat di sini, untuk MIPI-nya sendiri itu nggak ada. Nih, nggak ada komponen yang namanya MIPI ya, yang biasa digunakan. Adanya dioda. Kalau ini nggak menggunakan dioda tapi MIPI untuk display dan lampu. Ini kalau putus aja satu, gambar bisa blank MIPI itu. Ya, jadi yang perlu di garis bawah itu ya, kita mesti hati-hati apapun itu, jangan menyepelekan ini. Wah, ini cuman misalnya LCD, lalu kita buru-buru dan nggak memikirkan hal yang kecil begini, malah jadi nggak muncul gambar. Ya, saya nggak bisa lanjut ini, nggak mungkin saya terus angkat kaleng ini, cek jalur lampunya segala macam, karena saya dapat ini komponen sudah nggak ada. Untuk mastinya kita cari komponen cabutan, kita pasang. Kalau masih tetap nggak muncul gambar, berarti kita
bongkar yang sini. Itu stepnya ya, jangan langsung ke bongkar asal bongkar. Kita step dari awal sini dulu aja, sudah nggak ada ya kita nggak bisa melangkah ke bagian atasnya lagi ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi warning ya buat teman-teman semua, baik itu teknisi pemula ataupun yang pelaku COD yang suka bongkar sendiri lalu ganti LCD sendiri. Hati-hati saat kalian melepas konektor, karena jika komponen satu kecongkel, panik, waduh ini LCD-nya kok nggak muncul gambar, waduh, akhirnya diretur, dapat lagi hasil retorannya, dibalikin lagi yang baru, masih tetap nggak muncul gambar, waduh kan jadi panik ya. Karena beberapa waktu lalu saya juga pernah dapat kasus yang sama, beliau ganti LCD sendiri di rumah, ternyata setelah dicek ini ada komponen di area konektor yang hilang, itu efek dari congkelan. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih ya atas supportnya selama ini. Tetap semangat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya sudah nyari mesin Poco M3. Untuk bekasan susah nyarinya, lalu saya coba ngerampok punya temen, nggak ngerampok sih, maksudnya pinjem sebentar. Untuk di Poco M3 ini ada mesin Poco M3 normal ya, supaya kita bisa bandingkan komponen sebetulnya komponen mana. Kalau kita lihat di skema kan tidak ada ya, ternyata betul sekali. Ini dia, lihat perbedaannya di area sini. Yang saya maksud dioda ini aslinya ada dioda ini. Kalau yang di sini kan udah copot ya. Kalau kita perdekat seperti ini penampaknya. Nah ini dioda, nih ya. Jadi dioda hitam ini yang nggak ada di mesin ini udah kecongkel. Tapi sayang banget saya nyari mesin bekas-bekas nggak ada. Ini punya temen punya temen mesin normal ini. Berarti saya yakin banget ya, karena ini kecongkel, kita mesti cari diodanya.